Kekristenan, saudara, tanpa bagian ini, maka kekristenan tidak beda dengan agama-agama yang ada di dunia. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang ada di dunia adalah bagian ini yang kita akan pelajari sekarang, yaitu hanya Tuhan kita di antara jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini dengan konotasi dan pemikiran berbeda-beda. Hanya Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus yang punya tanggung jawab langsung kepada manusia. Dengarkan kalimat ini. Semua Tuhan yang disembah oleh agama apa saja, Tuhannya tidak pernah bertanggung jawab mutlak dan bertanggung jawab langsung. Karena bagi semua agama yang ada di dunia, nasib orang itu langsung ditentukan oleh seorang Tuhan yang mana nasib itu tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, bagi Tuhan-Tuhan itu untuk penebusan pengampunan dosa tidak tergantung Tuhan mutlak, tergantung kesanggupan dan kekuatan pengikutnya. Maka itu mereka mengajarkan, kalau kamu bisa buat ini, maka kamu diampuni. Kalau kamu bisa begini, maka kamu terimain. Nah, semua sangat tergantung dengan apa yang kita buat. Sehingga Tuhan-Tuhan itu sangat tidak tegas, tidak pasti. Maka itu yang besar, yang terbanyak selalu berkata mudah-mudahan. Pernah dengar kata itu? Dari kelompok-kelompok tertentu, mudah-mudahan. Itu menunjukkan tidak ada kepastian. Di dalam Yesus Tuhan kita tidak ada kata nasib. Tidak ada. Maka itu mengakhiri tahun ini untuk masuk tahun yang akan datang. Apabila saudara tidak pernah mengerti rahasia ini, maka tahun yang akan datang pun hanya sekedar tahun yang angkanya berubah saja. Dan kita hanya menghidupi Januari selesai, masuk Februari, selesai Februari, kita masuk Maret, dan kembali ke November, Desember selesai, tahun depan lagi. Hidup yang tanpa kepastian. Saya tidak bicara dulu hidup yang tanpa tujuan, beda. Seseorang tidak akan punya tujuan dan menemukan tujuan hidupnya kalau orang itu tidak memiliki kepastian dulu. Bagaimana orang bisa punya tujuan kalau nggak punya kepastian? Nggak akan ketemu. Betul? Nah, semua yang di luar kita tidak pernah ada kepastian. Apa saja. Bukan cuma agama. Apa saja. Saudara tidak akan pernah ketemu perusahaan-perusahaan sehebat apapun. Di dunia kita kenal nama-nama perusahaan yang sangat hebat. Baik itu yang Jepang, baik itu yang Eropa, Jerman, baik itu yang Amerika. Nama-nama perusahaan itu produknya diakui dunia. Dan kalau orang membeli produk merek itu nggak akan ragu-ragu lagi. Tapi sehebat-hebatnya sebuah perusahaan, tidak ada yang pernah berkata, begini, apabila Anda menggunakan produk kami, pasti ada kata itu. Perusahaan makanan, perusahaan obat, nggak ada yang berkata, apabila Anda mengkonsumsi produk kami, pasti sehat. Apabila Anda mengkonsumsi produk kami, dijamin pasti tidak akan sakit kalau makan ini. Perusahaan-perusahaan transportasi, baik laut, darat maupun udara, tidak ada yang pernah berkata, apabila Anda pergi dengan kami, pasti selamat. Ada yang bilang begitu? Coba jawab pertanyaan saya. Ada perusahaan dunia ini berkata pasti? Tidak ada. Menghadapi tahun yang semua orang pasti tidak akan pernah tahu akan terjadi apa. Hanya Yesus Tuhan kita yang memberikan kepastian. Satu-satunya pribadi. Sekarang saudara lihat. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Saya akan baca. Dan aku, siapa aku di sini? Ayo, jawab siapa aku di sini? Yesus. Memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka. Nah, perhatikan kalimat berikut. Buku apa saja yang pernah dicetak oleh manusia sejak ditemukan mesin cetak
pada abad yang ke-16 yang lalu di dunia ini, saudara. Maka sejak hari itu sampai sekarang diperkirakan ada lebih 4 juta judul buku yang pernah dicetak oleh manusia. Nah, dari sekian juta judul buku, bukan 4 juta buku, 4 juta judul buku, termasuk yang ilmu pengetahuan sampai buku-buku boklet kecil. Nah, dari 4 juta lebih judul buku di dunia ini, hanya yang namanya Alkitab adalah satu-satunya buku, dan disinilah kita menemukan ayat itu. Ada kata pasti. Sekarang, dan mereka bagaimana? Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Sudah dikasihi Tuhan? Pasti. Itu hanya Yesus Tuhan kita yang memberikan jaminannya. Tidak ada yang lain. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Sebab di dalam Yesus ada kepastian. Amin kan ini semuanya. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada keraguan-raguan, pasti. Tidak ada nasib yang jelek, tidak ada. Kita lanjutkan sekarang. Apa yang dia buat? Saudara, tidak ada seorang pun manusia dilahirkan ke dunia tanpa tujuan. Tidak ada. Tuhan tidak pernah iseng. Bahkan saya menemukan anak-anak hasil perkosaan sekalipun. Kalau gereja menemukan anak-anak itu, dan anak itu dilayani dan diketemukan dengan Yesus Tuhan, mereka akan jadi orang-orang hebat di dunia ini. Karena setiap orang Tuhan memberikan kepastian buat orang itu. Tuhan gak pernah iseng. Isengnya begini. Jangan dianggap hari itu Tuhan nganggur, lalu lihat ada tumpukan tanah liat di dunia ini. Terus dia mikir, diapain ya tanah liat ini enaknya? Terus Tuhan duduk, mikir-mikir, oh dibuat bulat-bulat kecil-kecil, jadi kepala, jadi apa. Terus dia tiup dengan nafasnya, lalu tanah itu hidup. Enggak, dia enggak iseng begitu. Buktinya, kalau Tuhan iseng dalam istilah produksi, maka ada dalam ilmu produksi, namanya produksi massal. Pernah dengar kata itu? Nah, kalau Tuhan iseng, maka dia buat manusia ini sebagai hasil produksi massal. Cuma asal dibuat aja, terserah mau jadi apa urusan, pokoknya buat terus buat. Enggak. Nah, negara di dunia yang paling hebat sekarang untuk memproduksi apa saja secara massal adalah RRC. Wih, paling hebat negara itu. Maka itu semua barang buatan negara itu pasti murah. Karena massal produksinya langsung banyak. Dan biasanya produksi massal itu nggak akan buat yang kedua kali. Nggak ada gunanya, langsung habis. Sekali aja. Kalau mau buat lagi, buat model lain. Massal lagi. Setuju kalau saya katakan kalimat ini bahwa kita bukan produksi massal, tapi per individu. Maka itu manusia ini unik. Bukan antik, awas kamu ngomong dirimu antik. Kita ini unik. Artinya hanya satu orang, itulah kita di dunia, dan tidak ada kembarannya sama sekali. Maka itu ketika manusia berhasil mengkloning manusia, mereka terkejut. Ternyata pribadi, yaitu roh, tidak bisa dikloning. Fisik bisa dikloning, tapi roh tidak bisa. Akhirnya makhluk cloning itu monster. Bentuknya orang, tetapi tidak punya kepribadian. Manusia cloning namanya Eve atau Hawa. Dan setelah umur berapa tahun, nggak tahu sekarang diapakan orang ini, ternyata ditemukan dia tidak bisa tertawa, tidak bisa diajak komunikasi, seperti binatang betul. Dan memang Alkitab berkata begitu. Pribadi kita itu unik, itu nggak bisa dikloning. Nah, salah satu bukti bahwa kita bukan produk massal. Per pribadi kita adalah individu yang unik, dan kita masing-masing cuma satu-satunya orang di dunia, tidak ada yang bisa meniru kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menenun kita. Saya pernah kagum kepada Papa yang baik. Bayangkan wajah kita
Enggak ada loh orang wajahnya 1 meter persegi. Lebar sekali muka. Betul. Wih, kalau ada orang 1 meter persegi, menakutkan. Nah, wajah kita yang cuma sekecil ini. Saudara pada lihat penggorengan aja masih sekecil apapun, penggorengan tetap lebih kecil muka kita daripada penggorengan ini. Mengapa Papa tidak pernah kehabisan model? Loh, pernah mikir nggak itu? Bahan dasar wajah itu semuanya sama. Alis 2, jangan bilang alismu 3, menakutkan nanti. Hidung kita 1, lubangnya 2 ke bawah. Bibir, pipi, kuping, dahi, ini sudah baku. Tapi lihat Papa mendesain kita. Inilah keunikannya. Nggak ada yang sama. Anak kembar 1 telur saja tetap akan ketemu bedanya. Betul? Nah, kalau ini produk massal, enggak mungkin. Pasti akan sama semua. Mungkin cuma suaranya dan kentutnya yang beda. Maaf, saya cuma pakai istilah ini. Mungkin. Karena produk massal. Dan kita tidak produk massal. Yang lebih hebat lagi adalah sidik jari ini. Yang hidup sekarang itu 6 miliar manusia lebih. Yang sudah mati berapa sejak zaman Adam. Enggak ada sidik jari yang sama satupun sedunia. Unik bukan kita ini? Nah, ini Tuhan yang menentukan bahwa kita punya kepastian, kita punya tujuan yang jelas. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kalau sampai akhir tahun ini sudah tiba, umurmu sudah berapa? Tapi saudara belum pernah tahu kepastian hidupmu. Sampai umur sekian ini saudara masih meraba-raba. Aku jadi apa ya? Aku nanti bagaimana ya? Terus bagaimana? Saudara, yang salah bukan Tuhan. Kita yang tidak mau mengerti kehendaknya. Kepastian itu sudah jelas. Efesus 5 ayat 17. Kita lihat itu. Efesus 5 ayat 17. Mengapa ada firman seperti ini? Efesus 5 17. Janganlah kamu apa? Bodoh. Kapan seseorang itu dianggap bodoh oleh Tuhan? Bagi Papa di surga, orang bodoh bukan orang gak bisa baca tulis. Orang bodoh bukan orang gak bisa ngerti, gak sekolah. Tidak. Tapi bagi Papa di surga, orang bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Ayo sebutkan apa? Usahakan. Nah, ini yang kita harus lakukan sebagai orang percaya. Kalau ada perintah usahakan, itu tergantung siapa? Tergantung kita, bukan tergantung Tuhan. Dia sudah menyediakan. Tapi kita mau berusaha enggak? Usahakan apa? Untuk apa? Mengerti apanya? Kehendaknya. Agama-agama yang lain, Tuhannya itu diktator dan kelihatan kejam. Karena kalau dia sudah menentukan nasib seseorang, bahwa kamu itu misalnya tukang becak, sampai mati pun mau dimodali berapa miliar tetap becak. Nah, itu Tuhan yang lain. Betul? Tuhan yang lain berkata, kamu itu seorang dokter. Sudahlah, dia mau nggak sekolah pun tetap jadi dokter karena Tuhannya sudah menentukan. Kalau Tuhan kita tidak, dia bekerja sama dengan kita. Katakan amin. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang bisa bekerja sama dengan manusia kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Dia kerjasama. Masih ingat ketika dia bicara kepada Yeremia di Yeremia 17? Kalau satu kali aku berfirman kepada satu bangsa, karena kekerasan hatinya, karena kejahatannya, aku berkata aku akan cabut engkau dan aku hukum engkau. Tapi kerjasama terjadi. Bangsa itu bertobat, minta ampun, menyesal. Tuhan janji apa? Dia akan apakan bangsa itu? Ayo, siapa jawab? Dia akan apakan bangsa itu? Akan selamatkan, akan dipulihkan. Enggak ada kata nasib. Tergantung bagaimana kerjasama kita dengan dia. Dan dia sebagai Tuhan selalu terbuka untuk kerjasama dengan kita.
Maka itu bagian kita adalah usahakan supaya kamu ngerti apa kehendaknya. Dia sudah siapkan jalannya, itu kehendaknya. Tapi kita manusia sok pintar. Misalnya, kalau saudara misalnya besok mau ke Singkawang, jangan siap-siap mulai tahun 2003 yang lalu untuk buat jalan baru ke Singkawang, panggil kontraktor. Sombong betul kamu. Ngerti ilustrasi ini? Kalau besok saudara mau ke Singkawang, nggak usah siap-siap 3 tahun yang lalu. Sekaya-kaya saudara, masa mau buat jalan baru lagi ke Singkawang, ngapain? Jalannya sudah ada, lewat saja. Yesus adalah satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang berkata, akulah jalan. Tidak ada siapapun di dunia, sehebat apapun orang itu, yang pernah berkata, akulah jalan. Jawab pertanyaan saya, apa pendapat saudara tentang seseorang yang jalan tapi tidak di jalan jalannya itu? Itu orang apa? Bodoh. Betul nggak? Sudah ada jalan kamu milih nggak di jalan tuh ngapain? Jadi kalau kita bersaksi kepada dunia tentang Yesus, jangan mengikut sertakan kekristenan. Karena banyak orang di dunia tidak suka kekristenan. Tapi kalau kita bicara tentang dia adalah jalan, nggak ada manusia sebodoh apapun kalau jalan nggak jalan di jalan. Kalau orang di jalan tapi tidak di jalan, itu namanya tersesat. Susah betul jawabnya. Loh, sekarang coba mikir, kalau orang itu jalan tidak di jalan, namanya tersesat. Dalam hukum internasional, semua jalan, hanya Indonesia yang tidak ada. Maka itu kontraktor kaya-kaya kontraktor jalan. Seharusnya dalam hukum internasional, semua jalan kiri kanan harus ada parit atau selokan, supaya jalan nggak cepat rusak. Di Indonesia tidak, asal buat saja nggak pakai selokan. Nah, sekarang saya pakai hukum internasional. Kalau ada orang jalan keluar jalan, itu pasti masuk parit. Betul? Karena dia keluar dari jalan, dia pasti nyemplung ke got itu. Karena dia keluar dari jalan. Maka itu apabila orang tidak kenal Yesus, dia nggak akan pernah kenal jalan hidup ini. Ini bukan agama. Ini bukan agama, tapi ini fakta. Maka itu sangat menyedihkan, bahkan memalukan. Kalau ada seorang yang mengaku pengikut Yesus, tapi jalannya nabrak-nabrak. Ngerti kata-kata ini? Sangat memalukan kalau ada orang berkata, aku ini percaya Yesus, aku ini pengikut Yesus, tapi jalannya meraba-raba. Oh, nggak pasti ya. Aku kawin sama siapa ya? Sekolah apa ya? Nanti tinggal di mana? Goblok itu. Berarti engkau sedang tidak jalan di jalan itu. Kalau kita jalan di jalan itu, saya sudah banyak kali diskusi dengan banyak orang dengan satu kata itu saja, jalan. Karena tidak ada satupun manusia di dunia yang pernah mengatakan akulah jalan, hanya Yesus Tuhan kita. Jujur, nggak usah menjawab dengan perkataan supaya orang lain nggak dengar. Siapa yang sampai akhir tahun ini masih belum punya kepastian ke depan ini mau apa, untuk ngambil keputusan menikah saja susahnya luar biasa. Kawin tidak kawin tidak. Ngapain kamu pusing-pusing? Ngerti, ini contoh kecil saja dalam hidup. Karena saudara tidak jalan di jalan itu. Usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya usahakan supaya kamu tahu jalannya itu kemana. Mengapa dalam Roma 14 ditulis tegas? Apabila ada orang ragu-ragu, itu dosa. Dosa itu gak cuma berzina, gak cuma mencuri, gak cuma membunuh, dendam, benci. Ragu-ragu itu dosa. Roma 14 tulis begitu. Kenapa ragu-ragu itu dosa? Karena orang yang ragu-ragu itu jelas orang yang tidak pernah mengikut Yesus. Maka itu dia berdosa. Kalau kita tidak ikut Yesus, berarti kita pasti ke neraka. Sudah itu saja.
Karena kalimat berikut di firman ini, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah apa? Yang ketiga, akulah apa? Hidup. Oh, sudah ratusan orang atau mungkin ribuan, saya tidak menghitung. Ketika saya ajak diskusi tentang jalan dan tentang hidup, tidak ada manusia manapun, tokoh apapun di dunia yang sudah hebat dalam sejarah yang pernah berkata, aku jalan, aku hidup, hanya Yesus. Jadi kalau orang ingin hidup tapi tidak dengan Yesus, itu pasti mati. Segitu saja. Sebab tidak ada seorang pun di dunia pernah berkata, akulah hidup, kecuali Yesus Tuhan kita. Jadi tanpa Yesus kita tidak di jalan dan kita tidak hidup. Kalau tidak hidup namanya apa? Mati. Namanya mati itu apa? Ke neraka. Sudah begitu saja. Maka itu orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak pernah tahu kehidupan dan tidak pernah tahu jalan. Sebagian besar kalian anak muda yang hadir saat ini, kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian dalam diri itu menunjukkan Yesus belum jadi Tuhan. Kalau hari ini kau ambil keputusan, dia jadi Tuhan, percaya engkau ada di jalan itu. Katakan amin. Dan kita ada di hidup itu. Karena dia berkata seperti itu. Nah, apa kehendaknya buat kita? Apa yang dia rentukan untuk kita? Ini yang membedakan Yesus dengan agama-agama yang lain. Yakobus 1 ayat 17. Apa yang dia tetapkan? Apa yang dia kehendaki? Apa yang dia mau untuk semua manusia? Jangan saudara berkata bahwa Yesus hanya untuk orang Kristen. Tidak. Katakan amin. Dia untuk semua orang di dunia. Maka itu jangan saudara memberikan batas begini. Kalau kamu nggak percaya Yesus, maka kamu tidak bisa menerima semua itu. Atau kalau kamu nggak jadi orang Kristen, kamu nggak bisa terima semua itu. Jangan. Kita tawarkan dulu apa yang dia orang itu mau dari siapa Yesus sesungguhnya. Biarkan nanti kebenaran akan memerdekakan dia. Udah, Yakobus 1:17. Mari kita lihat. Yakobus 1 ayat 17. Apa kalimat pertama berbunyi? Setiap. Berarti apa? Tidak ada yang tidak ada. Semuanya. Satu, setiap apa? Pemberian yang baik dan setiap apa? Anugerah yang sempurna datang dari siapa? Dari atas, dari Bapa kita yang baik. Setiap. Berarti yang datang dari Dia. Tidak ada yang di luar dua kriteria itu. Betul? Yang berasal dari Bapa kita di surga pasti ada di dalam dua kriteria itu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari Dia. Ini bedanya dengan agama lain. Tuhan yang lain memastikan kamu tukang becak sampai mati tetap becak. Kamu pilot sampai apapun tetap pilot. Kalau kita tidak, tergantung bagaimana kerjasama kita dengan Dia. Kalau Tuhan menetapkan, saya beri contoh. Satu hari Tuhan menetapkan, umurmu ini belum lahir, 81 tahun mati. Wih, tua bener 81 tahun. 4 minggu yang lalu saya menghadiri itu pertama kali dalam hidup saya. Aduh, senang sekali. Pernikahan 80 tahun. Saya belum pernah itu. Waduh, saya senang sekali. Kalau pernikahan 60 tahun saya sudah 4 kali menghadiri. 50 tahun sudah 20 kali lebih. Karena saya semau belajar. Opanya umur 103 tahun. Oma umur 97 tahun. Jadi mereka sudah menikah begitu lama. Anak, cucu, mantu mati semua. Yang ada cuma cicitnya. Jadi yang buat pesta itu cicitnya. 80 tahun. Jadi mereka menikah tahun berapa itu? 2006 kurang 80 berapa? Tahun 1926. Wih, umur berapa kamu waktu itu? Saudara, saya senang. Mereka sudah lemah, tapi masih semangat. Luar biasa. Nah, ini orang tentukan matimu 81 tahun. Tapi dari umur 16, kerjaannya pacaran melulu. Yang suka pacaran bertobat kamu. Pacaran itu ngabisin duit.
Ngabisin waktu hanya orang goblok yang seneng pacaran itu. Serius saya berkata. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberi jaminan jodohmu sudah ada. Usahakan untuk kamu cari ngerti jodohku yang mana. Jangan usahakan cari pacar melulu. Salah itu. Kalau saudara sudah tahu dari surga itu jodohku, nggak usah pacaran, langsung menikah, pasti aman. Loh, nggak percaya dibilangin kok, pasti aman. Nah, saya kembali pada anak ini. Dari umur 16 dia pacaran terus. Klimaksnya umur 18 dia patah hati, terus bunuh diri, mati. Nah, apakah Tuhan yang salah? Tuhan menentukan umurmu 81, tapi dia balik 18 bukan 81. Gobloknya itu tak. Ya Tuhan nggak bisa buat apa-apa karena kamu milih mati 18 tahun ya terserah kamu. Kalau Tuhan yang lain tidak. Walaupun sudah bunuh diri 4 kali nggak akan mati-mati karena apa? Wih, menakutkan orang kayak begitu, nanti setengah mati itu hidupnya selama 18 sebelum 81 itu berapa tahun setengah matinya orang ini. Nah Tuhan kita nggak begitu. Dan kalau saudara tanya apa kriteria jodoh, jawabannya gampang. Apabila matamu nggak ikut-ikut memilih, nah itu jodoh. Ini serius saya bilang, catat itu baik-baik. Jadi gini, yang namanya jodoh, matamu bilang, ih jelek orang itu. Tunggu, pas kamu ya. Tapi hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Maka itu kalau matamu ikut-ikut, saya colok matamu dalam nama Yesus. Karena orang yang memilih jodoh pakai matanya itu orang kurang ajar. Lalu yang jelek kamu kasih siapa? Mikir nggak? Loh, saya bicara atas nama Tuhan ini dengan baik-baik. Sungguh. Maka itu saudara pernah lihat ada orang istrinya cantik, suaminya jelek ya. Tunggu dulu, jangan tertawa. Tapi mereka bahagia, pernah lihat nggak? Nah itu buktinya. Toh kamu nggak kawin dengan mukanya orang itu, amin kan? Loh betul nggak? Masa kamu kawin sama mukanya, bertobat kamu yang suka milih-milih? Alkitab itu luar biasa. Saya menemukan begitu banyak ayat soal itu. Jadi yang Tuhan mau adalah kita mengerti kehendaknya dalam hidup ini. Kita tidak boleh menentukan sendiri sebelum kita tahu apa yang dia inginkan atas kita. Jadi inilah yang berasal dari Bapa kita, selalu yang baik dan selalu yang sempurna. Katakan amin. Itu yang berasal dari dia. Ketentuannya pasti untuk kita, janjinya ya dan amin. Yeremia 1 ayat 5. Oh ini hebat sekali. Kita akan melihat kebenaran ini. Yeremia 1 ayat yang kelima. Ada 3 fase dalam firman itu yang menunjukkan betapa 3 fase yang Tuhan tunjukkan kepada kita di ayat itu, betapa dia sangat bertanggung jawab untuk manusia. Katakan amin. Dia tidak melepaskan kita, terserah hiduplah semua maumu, tidak. Dia sangat bertanggung jawab. Fase pertama, dia berfirman begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Papa sudah bilang apa? Kata telah, tensesnya ini penting, past perfect tense. Aku telah mengenal engkau. Izinkan saya menerangkan kalimat ini. Kenapa gereja melarang orang-orang Kristen KB dengan spiral, ya, IUD istilahnya? Karena pembuahan sudah terjadi di rahim 2 jam setelah suami istri melakukan hubungan seks. Maka kehamilan terjadi 2 jam setelah hubungan seks. Nah itu terjadinya di rahim. Ketika sel pertama dari seorang manusia mulai terbentuk, maka dia akan mengadakan perjalanan melewati sebuah terusan yang sempit sekali. 100% setiap ibu tidak pernah sadar kalau dia sedang hamil. Tidak pernah sadar. Sebab manusia ini belum berjalan sampai ke kandungan. Nah perjalanan ini bisa 2 hari, bisa 4 hari. Tergantung bagaimana kondisi si ibu. Maksimal 4 hari. Setelah 4 hari pembuahan dan
embrio ini tidak bisa menerusi masuk keterusan itu dan tiba di dalam kandungan, dia pasti keguguran. Nah, spiral itu menghalangi calon manusia ini lewat. Maka itu ini pembunuhan dan itu keguguran kandungan. Buat Tuhan, saudara, begitu dibuai itu nyawa. Tahun 83, pertama kali saya mengenal nama USG, waktu itu saya di Jerman. Saudara, teman saya seorang hamba Tuhan, istrinya mengandung baru 8 minggu. Berapa bulan itu? 2 bulan. Dia pun gak tahu kalau dia sudah hamil. 8 minggu. Pulang dari dokter, itu pertama kali saya tahu USG. Tahun 83 Indonesia belum ada USG. Dia bawa rekaman, kaset. Terus saya suruh dengar, diputar. Seperti suara pabrik. Apa itu? Ini hasil rekaman. Ada teknologi baru. Kandungan 8 bulan bisa direkam. Oh iya, luar biasa. Lalu itu suara apa? Saya tanya begitu. Ini suara jantung bayinya. 2 bulan? Iya. Direkam detak jantungnya. Lalu saya tanya, bayinya sebesar apa? Hampir 2 cm. Saya pegang jari saya begini. Coba lihat jari ini. Kalau orangnya hampir 2 cm, jadi 1 cm, sekian. Lah jantungnya sebesar apa? Saya nangis, saudara. Saya menangis, Tuhan kau luar biasa. Kalau masih kurang dari 2 cm bayi itu, berarti mata apa belum terbentuk semua. Belum lengkap, tangan kaki belum lengkap, tapi jantung sudah ada. Maka itu berdosa kamu yang menggugurkan kandungan. Itu pembunuhan. Ada nyawa sudah di situ. Nah, kita kembali ke ayat itu. Kalau sebelum dibentuk di rahim, itu berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Belum. Iya, mengagetkan. Bagaimana papa mamanya belum kawin, anaknya sudah dikenal oleh surga. Dahsyat, saudara. Jadi betul lagu itu, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Dari semula. Inilah sebuah kepastian akan masa depan kita, anak-anak. Ternyata kita ini sebelum dilahirkan, pribadi kita ada di surga lebih dulu. Catat ayatnya Efesus 1 ayat yang keempat. Oke, sambil saudara lihat. Efesus 1 ayat 4. Itu luar biasa. Dikatakan di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga sudah, bukan akan, past perfect tense lagi, memilih engkau sejak kapan? Ayo baca baik, sejak kapan dia telah memilih kita di dalam Kristus? Saya kaget. Kalau dia sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan. Lah opa omamu di mana waktu itu? Kakek nenekmu di mana? Adam saja belum ada. Betul, saudara? Tuhan mana yang seteliti Tuhan kita? Katakan apa? Maka itu dia benci pengguguran kandungan. Dengar kau anak-anak muda. Jangan ngeseks terus dalam nama Yesus. Supaya kau gak terkutuk dalam hidupmu. Asal kawin kayak babi kamu, lalu asal beranak dan tidak tahu kau bawa kemana anak-anak itu, penjahat. Tuhan telah mengenal setiap kita dan memilihnya sebelum dunia dijadikan. Maka itu hanya kekristenan. Tidak ada agama apa saja di dunia yang begitu teliti dalam soal perkawinan. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, maka saudara akan menemukan 80% topik yang Tuhan bahas adalah soal keluarga. Maka saya selalu berkata kepada banyak keluarga yang gak Kristen, saya nginjil pakai pola. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang ingin punya keluarga bahagia. Dan selalu saya tunjukkan ada buku soal keluarga yang paling hebat. Saya tidak berkata Alkitab. Bukan. Alkitab ini teliti masalah pernikahan. Mengapa Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang begitu teliti bicara soal perkawinan? Karena ada firman ini. Setiap orang yang menikah benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan titipkan pribadi-pribadi yang sudah ada sejak dunia belum jadi di surga. Dan begitu ada orang menikah dan pernikahannya kudus dan takut Tuhan, dengarkan. Semua agama di dunia pasti
pasti punya ritual perkawinan. Tidak ada agama, tidak punya ritual perkawinan. Tetapi hanya Kristen yang ada bunyi ini. Dengar. Peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Di dalam Kristen ada 3 kata penting. Peneguhan, pemberkatan, dan kudus. 3 ini tidak boleh dilepas salah satu. Apabila orang Kristen menikah dan melepas salah satunya, contohnya enggak usah diteguhkan, berarti sudah hamil dulu, sudah enggak kudus, rusak semua pernikahan. Mengapa surga menuliskan itu? Sebab setiap pernikahan yang benar akan Tuhan titipkan anak-anak yang hebat, yang pribadinya sudah ada jutaan tahun di surga. Itu urusan Papa kita. Maka itu mengapa dalam Kristen tidak boleh KB? Kalau nikahnya kudus. Kalau kamu ngawur, KB lah sampai mati. Jangan pernah punya anak kamu. Daripada engkau melahirkan bajingan-bajingan itu nanti. Anak-anak yang dilahirkan karena pernikahan yang tidak kudus, dia akan jadi anak yang tidak kudus dan jadi penjahat anak-anak. Tapi kalau engkau menikah kudus, dengarkan anak Tuhan dalam nama Yesus. Pemudi jangan tertawa, engkau yang baju hijau, serius. Berbahagialah saudara kalau saudara menikah kudus, diteguhkan, diberkati dalam pernikahan kudus. Saya mau katakan dalam nama Yesus, saudara punya anak 20, 30, tidak apa-apa. Itu anak-anak hebat. Katakan amin. Jangan takut. Percaya betul firman ini. Sebab kalau engkau menikah kudus, anak-anak itu gak akan bikin masalah, gak akan buat susah orang. Mereka dari kandungan sudah dikuduskan. Lihat fase kedua di ayat 5 Yeremia 1. Setelah orang tuanya menikah, lalu hamil. Lihat fase kedua. Dan aku telah bagaimana? Ayo baca. Menguduskan engkau sejak dalam kandungan. Saudara, ini yang tidak dimiliki oleh agama apapun di dunia. Menguduskan bayi sejak dalam kandungan. Kandungan. Kalau engkau akan mengandung dan melahirkan anak-anak yang dikuduskan sejak dalam kandungan, percayalah anak-anak itu gak akan bermasalah. Nah, Efesus 1 ayat 4 tadi. Dipilih sejak dunia belum dijadikan. Buka lagi, maaf tadi saya kecepatan belum selesai. Untuk 2 hal. Baca lagi Efesus 1 ayat 4. Untuk apa dan apa? Untuk kamu apa? Lihat Efesus 1 ayat 4. Kudus dan tak bercacat. Jadi begini. Setiap pasangan Kristen yang menikah kudus, maka Tuhan akan menitipkan orang-orang kudus dan orang-orang tak bercacat itu tadi. Supaya kalau engkau nanti menikah dalam kekudusan dan engkau melahirkan anak-anak seperti contoh ini, hebat sekali Tuhan kita. Hakim-Hakim 13, baca. Lahirnya siapa itu? Cepat buka. Hakim-Hakim 13, lahirnya siapa? Ayo, lahirnya siapa? Simson. Ayat 2 berkata, mamanya bagaimana? Orang tuanya mandul, tidak beranak. Tapi ketika kondisi suatu bangsa mengalami kehancuran, itu ayat 1, ini cara saya belajar dalam kitab. Pasal 13 ayat 1, bagaimana kondisi bangsa itu? Cepat jawab. Jahat di mata Tuhan, malapetaka terjadi di negeri itu. Lalu ayat 2 berbunyi. Pada masa itu, pada waktu itu ada siapa? Seorang laki-laki dari keturunan dan namanya Manoah, istrinya mandul. Saya bilang, Papa, engkau itu guyon. Sebuah negara dan bangsa lagi menderita. Kok dicarinya orang mandul? Enggak cari pemerintah, cari tentara. Betul untuk ngurusin musuh itu. Oh, cari keluarga mandul, urusannya apa? Ini cara saya belajar Alkitab. Ternyata Simson sudah ada di surga jauh sebelum dunia. Dan SK surga untuk Simson, dia akan jadi penyelamat. Tuhan carikan orang tua yang cocok untuk saat kelahirannya. Di mata Tuhan, Manoah bersama istrinya itu cocok.
Cuma sayang, Simpson hobinya pacaran. Ini yang jadi masalah. Aduh, anak satu ini punya pacaran terus. Maka itu setan menjatuhkan dia lewat pacaran. Goblokmu, awas gak habis-habis dalam nama Yesus. Yang hobinya duit, setan akan jatuhkan lewat uang. Yang hobinya pacaran akan jatuh lewat pacaran. Yang hobinya handphone akan dijatuhkan lewat handphone juga. Maka itu hati-hati hobimu. Ngerti contoh ini? Itu cara setan bekerja. Jangan punya hobi yang lain. Sekedar saja. Tapi yang penting hobi mencintai Yesus, mentaati firman-Nya. Katakan amin. Kita jalan dalam jalan. Inilah kepastian Tuhan. Dari semula Engkau telah tetapkan hidupku dalam tangan. Saya mau berkata lagi sekali, siapa yang masih ragu-ragu sampai akhir tahun ini? Enggak ada kepastian. Saudara, ayo hari ini kita merubah konsep kita. Saya akan akhiri dengan pengertian. Saudara pernah menyadari hidup ini bukan cuma mahal tapi tak ternilai? Kenapa? Masih ada 90 sekian persen lebih manusia di dunia nggak pernah sadar kalau hidupnya itu sangat mahal dan tak ternilai. Saudara, kalau kita hidup tiap hari ini nggak gratis, katakan amin. Surga yang bayar untuk hidup kita. Saya mau beri contoh begini saja. Berbahagialah yang belum pernah masuk rumah sakit untuk jawab nama. Tapi sudah pernah sakit masuk rumah sakit. Coba renungkan. Operasi, biaya obat, biaya apa mahal nggak zaman sekarang? Halnya luar biasa. Nah, kalau orang itu sakit satu bagian saja, lalu harus masuk rumah sakit sekian juta hanya untuk berapa hari? Misalnya ada gagal ginjal. Itu yang paling mahal. Tidak ada pengobatan semahal gagal ginjal. Untuk 1 kali cuci darah kalau ginjal gagal, itu rata-rata 1,5 juta. 1 kali cuci darah. Berarti saudara, untuk proses ginjal bekerja saja, itu berarti 1 hari itu 1,5 juta. Maka itu orang gak punya duit pasti mati kalau gagal ginjal. Lihat kalau orang sakit jantung. Berapa biaya operasinya? Obatnya. Itu baru jantung dan ginjal. Berapa juta sehari. Ini jantung ini mesin yang luar biasa. Tidak ada mesin di dunia nggak pernah ganti oli. Hanya jantung nggak pernah ganti oli mesinnya. Luar biasa. Jangan coba-coba kamu buka sudah ganti olinya mati. Ini memompa terus. Hebat sekali. Saudara pernah ngitung berapa biayanya kamu bisa gerakkan kepala. Kalau bangun pagi jari-jari masih bisa bergerak. Persendian tak kaku semuanya, kita masih bisa goyang-goyang, lutut apa masih bisa. Jangan anggap itu gratis, bayar itu. Surga yang keluar duit semua. Untuk metabolisme tubuh kita saja. Jangan ditertawakan ya, saya dulu pernah bodoh, tapi jangan ditertawakan, janji. Dulu sebelum anak kami yang pertama lulus dokter, saya nggak berani tanya kepada dokter manapun, malu. Berapa kali karena saya pendeta, mendoakan orang di rumah sakit. Operasi, semua orang yang operasi besar, terus yang dibelah bagian perut. Itu pertanyaan perawat dan dokter adalah begini, sudah kentut atau belum? Sudah kentut atau belum? Saya itu pertama nggak ngerti, apa kamu itu kurang kerjaan? Kentut aja ditanya terus. Betul? Pernah jaga orang operasi? Nah, kentut aja diurus. Karena sebelum kentut nggak boleh minum, nggak boleh apa. Nah setelah anak saya lulus jadi dokter, saya tanya, ajari papamu. Kenapa kalau orang operasi tanya kentut? Dia ceritakan. Waktu perut dibelah, sesteril apapun sebuah ruang operasi, tetap ada bakteri luar yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk menandakan metabolisme tubuh orang itu normal adalah kentut. Oh itu, jadi kentut saja mahal. Jangan anggap murah. Jadi untuk membuat manusia bisa kentut, surga pun keluar biaya. Saudara bayangkan itu. Saya baru mikir, apalagi otak kita kerjanya, saraf-saraf kita, saraf pentau gerak refleks, itu uang semua. Coba bayangkan ketika ujung kaki kita terbakar, panas, bukan? Itu jaraknya dari ujung kaki sampai ke otak berapa ratus sentimeter. Cepat sekali, panas. Ini diolah, tarik, balik lagi cok gitu. Coba kalau pakai gerak refleks Jawa,
panas. Mikir lagi, tarik nggak jadi, kebakar betul itu. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini pada orang Jawa. Ini semua keluar biaya, tahu nggak saudara? Oh, saya pernah ngitung. Sekarang pikir, kalau begitu berapa ratus juta yang surga keluarkan untuk biaya hidup kita satu hari? Saya belum bicara semuanya. Saudara tahu sebau-baunya air liur, nggak ada air liur yang nggak bau. Itu ada enzim yang luar biasa untuk mencerna makanan. Hebat Tuhan itu. Nah, saya pernah hitung saudara, kira-kira satu hari untuk kita hidup, surga perlu minimal 200 juta rupiah untuk semua. Saudara, waktu kita makan, kita nggak tahu itu racun atau tidak, bakterinya jatuh atau tidak. Begitu masuk lewat mulut, memisahkan. Sampai ke lambung, langsung dipisahkan. Coba itu berapa lagi biayanya? Lalu dipisahkan, mana yang sampah, diambil jadi kotoran. Yang bersih, diambil oleh darah. Semuanya bisa ngomong. Maka itu umurmu berapa sekarang? Kalau 200 juta sehari, umurmu 21 tahun saja. Hitung nanti di rumah, berapa triliun yang kamu habiskan. Lalu kalau tiap hari kamu cuma bangun pagi, lapar, makan, tidur lagi. Bangun, lapar, makan lagi. Tidur lagi, terus berak, tidur lagi. Babi, betul kamu? Lalu kamu tidak menghasilkan apa-apa. Ngerti sekarang? Surga bangkrut. Ngidupin pemalas-pemalas ini yang tidak pernah tahu tujuan hidupnya apa. Ngerti kebenaran ini saudara? Jahat engkau menghambur-hamburkan berkat surga. Hasilkan sesuatu dalam setiap hari hidupmu. Katakan amin. Maka itu kalau engkau masuk tahun depan dan engkau tidak mengerti kehendak Tuhan, celaka. Engkau hanya tinggal tunggu hidup lagi sebulan, Januari habis. Oh, Februari ulang tahun, pesta lagi. Malu kamu. Ulang tahun tiap tahun cuma menghasilkan tai. Tahu nggak ini? Biar bertobat mengerti firman ini saudara. Percuma kamu ulang tahun tiap tahun tapi nggak pernah menghasilkan apa-apa. Baik untuk surga maupun untuk sesamamu. Ngerti firman ini saudara. Apa yang kau hasilkan? Sejak saya ngerti saudara. Waktu saya umur 20-an tahun saya mengerti firman ini. Maka itu saya menjaga hidup saya begitu rupa. Apa yang saya hasilkan untuk hidup ini? Saya nggak mau sia-siakan 24 jam sehari yang saya lewati. Saya nggak mau kosong. Harus ada sesuatu. Saya mau buat orang lain berarti. Saya punya prinsip. Tangan saya cuma 2. Sebesar-besarnya sebuah tangan manusia. Berkat Tuhan selalu lebih dari 2 tangan saya. Kalau saya bisa genggam berkat Tuhan secukup tangan saya, maka ada lebihnya. Itu pasti untuk orang lain. Katakan amin. Jangan rakus, lebih masih ngantong masuk semuanya rakus kamu. Jangan, cukup untuk 2 belah tangan misalnya kau simpan. Sisanya pasti untuk orang lain. Sering berkata begini, hobimu beli sepatu. Apa kamu kaki 1000? Ya coba jawab baik-baik. Apa kamu kaki 1000? Kakimu berapa? 2, ya sudah, mau sepatu berapa banyak? Seringkali buang-buang uang. Ada banyak orang masih susah. Ayo jadikan hidupmu berarti dengan cara membuat orang lain berarti dalam hidup. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan memikirkan, mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Jadi Dia mau kita mengerti kehendaknya. Ada kepastian ke depan. Amin. Saudara bisa menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup ini. Untuk memberkati banyak orang. Menolong banyak orang. Dan berguna buat banyak orang. Mari kita mengambil itu. Kekristenan saudara, tanpa bagian ini, maka kekristenan tidak beda dengan agama-agama yang ada di dunia. Yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang ada di dunia adalah bagian ini. Yang kita akan pelajari sekarang. Yaitu hanya Tuhan kita di antara jutaan Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini. Dengan konotasi dan pemikiran berbeda-beda, hanya Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus yang punya tanggung jawab langsung kepada manusia. Dengarkan kalimat ini. Semua Tuhan yang disembah oleh agama apa saja, Tuhannya tidak pernah bertanggung jawab mutlak dan bertanggung jawab langsung
Karena bagi semua agama yang ada di dunia, nasib orang itu langsung ditentukan oleh seorang Tuhan yang mana nasib itu tidak bisa diubah. Lalu yang kedua, bagi Tuhan-Tuhan itu untuk penebusan pengampunan dosa tidak tergantung Tuhan mutlak, tergantung kesanggupan dan kekuatan pengikutnya. Maka itu mereka